Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang ada di rumah? Perkenalkan, nama ibu Azmita Nur Farida. Ibu adalah salah satu guru bimbingan dan konseling yang ada di SMK Negeri 7 Bandung. Ibu ucapkan selamat kepada kalian telah bergabung di SMK 7 Bandung. Semoga kalian menjadi siswa-siswi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kalau anak-anak ibu ada yang mau curhat sama ibu, boleh nih hubungin ibu atau guru-guru BK lainnya. Nah, sebelum ibu ke materi, ibu mau kasih tahu dulu ke kalian bahwa ibu hari ini akan membicarakan tentang narkoba dan bahayanya. Nah, membicarakan narkoba bukan berarti kalian untuk ikut memakai ya, tapi ibu ingin kalian jadi lebih sadar bahwa narkoba itu tidak ada efek baiknya sama sekali dan menghindari apa itu narkoba. Oke, kita masuk ke materinya. Apa itu narkoba? Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan menjadi beberapa golongan. Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama itu berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dan narkoba golongan ini tidak digunakan di medis atau menjadi terapi. Nah, golongan kedua itu berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan dijadikan alternatif pengobatan dalam dunia medis. Sedangkan golongan 3 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan dalam segi medis. Golongan 2 dan 3 ini digunakan dalam medis, tapi dengan catatan diawasi oleh yang berwenang atau dokter. Sifat umum narkotika. Orang-orang yang sudah memakai narkotika memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama ada sugesti atau rasa keinginan untuk terus memakai zat atau narkotika yang telah dia pernah hirup atau makan. Yang kedua ada toleransi, kecenderungan untuk menambah dosis yang tadinya memakai hanya 0,5 gram menjadi 1, terus nanti naik lagi menjadi 2, dan seterusnya. Yang ketiga ada ketergantungan secara psikis. Orang-orang yang memakai narkotika cenderung merasa cemas berlebih, gelisah, depresi, hingga emosionalnya yang tidak stabil. Yang terakhir ada ketergantungan secara fisik atau lebih dikenal dengan sakau. Nah, gejala-gejala putus obat atau sakau ini diderita badan yang menggunakan narkotika dengan gejala dorongan yang sangat hebat untuk memakai lagi barang haram itu atau narkoba. Nah, narkotika yang sering disalahgunakan menurut BNN, yang pertama ada ganja, disebut juga marijuana, cimeng, gelek, dan hasis. Warnanya hijau, coklat bila sudah dibiarkan. Cara menggunakannya dihisap seperti rokok. Nah, gejalanya ada mata merah, mual, mencret, dan lain-lain. Dampak jangka panjangnya depresi, ketagihan, kekebalan tubuh menurun, sampai dengan overdosis. Yang kedua, ada tembakau gorila atau nama lainnya Sun Gokong, Natareja, Hanoman, Gors, atau Gori. Bentuknya hampir mirip dengan ganja, tapi warnanya lebih coklat dan kering, mirip dengan tembakau yang ada di rokok lintingan. Cara menggunakannya sama seperti ganja, dilinting, dibakar, dan asapnya dihirup. Gejalanya seperti ditindih gorila, halusinasi, mudah gelisah. Dampak jangka panjangnya kerusakan paru-paru, ginjal, menurunnya kinerja otak, ketagihan, sampai overdosis. Yang ketiga ada kokain. Kokain ini disebut dengan crack, daun koka, pasta koka. Bentuknya bisa berupa bubuk, bisa juga berupa kristal, bisa juga berupa tablet. Cara penggunaannya itu
bisa dihirup menggunakan sedotan, dibakar seperti rokok, ditelan bersama minuman, atau disuntikan pada pembuluh darah. Yang keempat ada putau atau heroin, disebut juga white junk, etep, smack, horse atau ubat. Bentuknya berupa serbuk, warnanya ada yang putih, abu-abu, kecoklatan hingga coklat tua. Nah, caranya itu dihirup, atau bubuk heroin ini juga bisa dilarutkan dalam air dan disuntikan ke dalam tubuh. Rasa yang ditimbulkan adalah jalannya jadi sempoyongan, bicaranya jadi cadel, dan mudah mengantuk. Yang kelima ada ekstasi. Ekstasi ini seperti gambar yang kalian lihat, bentuknya berupa tablet atau kapsul, warnanya macam-macam, dan biasanya ada gambar-gambar yang menarik untuk menarik perhatian calon pembeli ekstasi. Itu ya, cara menggunakannya ditelan, gejalanya jadi punya rasa cemas berlebih, depresi, susah tidur, sakit kepala. Dampak jangka panjangnya kerusakan ginjal, hati, otak, ingatan dalam jangka waktu yang lama, menggigil, berkeringat, dan muntah-muntah. Yang keenam ada sabu. Sabu ini dikenal sebagai kristal ubas atau mecin. Nah, bentuknya berupa kristal, warnanya putih. Cara penggunaannya dibakar menggunakan aluminium foil dan asapnya dihirup melalui hidung. Dibakarnya itu melalui botol kaca atau yang disebut bong, dapat juga disuntikan. Rasa yang ditimbulkan jadi percaya diri tinggi, ngobrolnya jadi enak, kuat untuk tidak tidur beberapa hari. Tapi dampaknya jadi punya gangguan fungsi hati, ginjal, dan saraf. Perilakunya jadi tidak baik, bingung, cemas, halusinasi tinggi, dan cepat marah. Tadi narkotika, sekarang kita beralih ke psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika menyebutkan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika ini hampir sama, dibedakan menjadi beberapa golongan seperti narkotika. Nah, golongan pertama, psikotropika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Artinya di dunia medis pun ini tidak dipakai. Nah, untuk golongan 2, 3, dan 4 ini digunakan dalam dunia medis tapi tetap dengan pengawasan dari dokter. Ada bahan adiktif lainnya. Bahan adiktif lainnya adalah bahan atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang dapat menyebabkan kecanduan dan berakibat fatal bila dikonsumsi secara berlebihan. Contoh dari bahan adiktif lainnya itu ada di rokok, minuman keras atau alkohol, dan beberapa contoh lainnya. Menurut BNN, bahan adiktif yang sering disalahgunakan yang pertama adalah inhalant. Inhalant ini contohnya adalah lem ibon, thinner, spiritus. Nah, dampak penggunaan jangka panjangnya itu kerusakan permanen pada otak, hati, ginjal, dan paru-paru. Cenderung mengalami pendarahan pada hidung atau mimisan, hilangnya ingatan, sulit belajar, dan susah melihat sesuatu secara jelas. Sering juga kram, nyeri, dan batuk yang parah. Yang kedua ada alkohol. Alkohol ini yaitu minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan pertanian sintetis dengan cara difermentasi. Alkohol ini dibagi ke 3 golongan. Golongan pertama kadar alkoholnya 1-5%, contohnya bir. Golongan kedua kadarnya 5-20%, contohnya anggur atau wine. Golongan ketiga berkadar 20-45%, contohnya vodka. Nah, jika ketagihan, orang yang ketagihan alkohol akan sering mual, muntah, dan jantungnya berdebar. Dampak dari alkohol ini kerusakan hati, otak, jantung, saraf, dan lambung. Yang ketiga adalah nikotin. Nikotin ini ada pada rokok.
Rokok merupakan pintu gerbang pertama narkoba karena perokok mempunyai resiko yang lebih besar untuk mencoba narkoba. Nah, dampak yang disebabkan oleh nikotin ini adalah jadi menyebabkan kanker paru-paru, penjempitan pembuluh darah, jantung, tekanan darah tinggi, impotensi, asma, dan lain-lain. 2 tetes nikotin murni itu dapat membunuh secara langsung manusia. Ini ada peta penyebaran rawan penyalahgunaan narkoba. Kalau kalian lihat di tengah-tengah itu ada Bandung. Nah, Bandung ini masuk semua ya, dari sabu-sabu, ekstasi, ganja, dan heroin. Semua masuk ke Bandung. Survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2018 terhadap kelompok pelajar dan mahasiswa, terdapat 3,2% pelajar dan siswa itu sudah pernah menggunakan narkoba. Nah, ini juga ada hasil riset yang pernah pakai 1 tahun di kalangan anak SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, ini juga jenis narkoba yang dikonsumsi dalam tahun 2018. Di SMP itu ada 27% siswa SMP pengguna salah satu jenis narkoba. Di SMA itu 19,7% paling tinggi, dan perguruan tinggi paling besar itu 15,1% penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Nah, ini juga ada angka prevalensi 1 tahun terakhir menurut tingkat pendidikan dan ibu kota. Kalau kalian lihat ada tanda panah, itu adalah Bandung. Ya, dari SMP sampai perguruan tinggi Bandung sudah ada yang menggunakan narkoba. Tiga provinsi terbesar status pemakai narkobanya dalam 2018. Salah satunya ada Jawa Barat yang pernah pakai itu 2%, pecandunya 0,25%, dan teratur memakai narkobanya 3%. Narkoba juga menyerang kepada para pelajar. Kenapa menyerang kepada pelajar? Di Indonesia, pecandu narkoba itu umumnya berusia 11 sampai 24 tahun. Artinya usia ini adalah usia-usia pelajar atau usia produktif. Rata-rata tiap tahunnya bertambah sekitar 12.000 orang. Nah, awal mula pelajar bisa mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok dan lingkungan yang tidak baik. Ketika dia bersama dengan lingkungan yang tidak baik atau bersama dengan pecandu-pecandu narkoba yang lain, akan timbul rasa penasaran. Nah, akhirnya akan mencoba, lalu mulai mengalami ketergantungan. Tidak ada dampak positif dari narkoba. Dampak negatif untuk remaja yaitu ada perubahan dalam sikap dan kepribadian. Jadi sering bolos, nilai-nilai turun, disiplinnya jadi menurun, jadi suka marah dan cepat tersinggung, sering menguap, mengantuk dan malas, tidak peduli dengan kesehatan diri sendiri, suka mencuri karena untuk membeli narkoba itu cukup mahal. Dampak secara psikisnya ada gangguan saraf, gangguan jantung, gangguan kulit, paru-paru, sakit kepala, mual muntah, sulit tidur, penurunan fungsi hormon reproduksi, gangguan fungsi seksual, tertular penyakit berbahaya yaitu hepatitis B, hepatitis C, dan HIV, overdosis yang bisa menyebabkan kematian. Dampak psikis, jadi lambat bekerjanya, ceroboh, dan sering gelisah. Hilangnya rasa percaya diri, jadi apatis, nggak peduli akan dunia sekitarnya, dan penuh rasa curiga. Jadi ganas dan tingkah lakunya tidak baik, sulit konsentrasi dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, bahkan bisa sampai bunuh diri. Dampak sosialnya, gangguan mental, antisosial, di mana seseorang yang memakai narkoba ini biasanya tidak suka dengan keramaian yang akhirnya dikucilkan oleh lingkungannya.
menjadi kekhawatiran bagi keluarga dan orang tuanya. Pendidikannya akan terganggu dan masa depannya pun akan ikut terganggu juga. HIV atau AIDS, tadi Ibu udah singgung dampak negatif terkena penyakit menular berbahaya, salah satunya HIV AIDS ini. HIV melumpuhkan atau merusak sistem kekebalan tubuh. Orang tersebut akan mudah terserang penyakit. Pada keadaan itulah seseorang dikatakan menderita AIDS. AIDS dan HIV tidaklah sama pengertiannya. AIDS merupakan nama suatu penyakit. HIV adalah jasad renik yang terkecil yang menyebabkan terjadinya AIDS. HIV sejenis virus, bukan bakteri, dapat ditularkan oleh orang yang sudah positif terkena HIV. Dan HIV ini menular kepada siapa saja. Nah, ini adalah salah satu contoh aktor pecandu heroin yang awalnya ganteng, beberapa tahun terakhir ini jadi tidak terlihat baik ya. Nah, ini juga contoh-contoh pembusukan daging akibat penyuntikan yang bergantian. Ini contohnya. Ini kakinya busuk, harus amputasi, dan ini ketika membusuk tidak bisa disambungkan kembali. Jumlah korban tewas tiap harinya akibat mengkonsumsi narkoba itu mencapai 41 orang atau setara dengan 15.000 orang per tahun, mayoritasnya remaja. Nah, ini ada hukuman-hukuman bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika. Dari hukuman penjaranya 1 tahun sampai dengan hukuman mati, denda dari 100 juta sampai 1 miliar. Ini ada beberapa kasus yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika pecandu yang ingin bertobat atau yang ingin tidak menggunakan lagi narkoba, mereka bisa melapor ke IPWL atau ke BNN. Nanti mereka akan di-asesmen oleh tim medis di sana dan akan dua kemungkinannya, terapi rawat jalan atau direhabilitasi di rumah sakit atau rumah aman untuk pecandu narkoba. Yang kedua, ketika pecandu narkoba ini tidak mau untuk keluar dari zona narkobanya, bisa ditangkap polisi, nanti akan diproses, di-asesmen secara hukum dan medis, dituntut di sidang pengadilan, dan akan berakhir di penjara. Siapa yang bertanggung jawab atas pencegahan dan pemberantasan narkoba? Yaitu kita semua sebagai orang-orang yang ada di negara Republik Indonesia. Ya. Ini ada beberapa rumah sakit, puskesmas di Jawa Barat yang bisa dirujuk untuk penyembuhan penyalahgunaan narkotika. Nah, ini juga ada rumah aman untuk pecandu narkoba yang ingin sembuh. Nah, Ibu harap materi dari Ibu bisa menjadi pencerahan buat kalian. Jadilah diri kalian pemuda remaja yang anti narkoba, sehat tanpa narkoba. Sekian dari Ibu. Ibu minta maaf kalau misalkan Ibu punya salah kata dan perbuatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.